di top lah dari karena saya masih baru, yang kebetulan apa ya, jalannya jalan tol lancar gitu Pak, maksudnya kita alhamdulillah dari pengurusan alhamdulillah lancar gitu ya. Saya nggak mempersiapkan secara khusus apa-apa materi karena saya bukan narasumber ya. Jadi intinya saya di sini diundang hanya kita bercerita pengalaman saya sewaktu saya mengurus IREK sampai dengan keluar MD-nya. Alhamdulillah saya sudah langsung 5-5-nya keluar MD-nya tanpa ribet-ribet dan tanpa biaya apapun ya. Yang keluar biaya itu hanya untuk uji lab aja. Jadi tidak ada sokokan-sokokan dan suap-suap lah ya. Saya pastikan itu tidak ada. Jadi hanya uang dana tuh nggak banyak. Waktu uji lab air sama uji makanan ya, pendaftaran makanan kalau tidak salah. Itu secara singkat, nanti mungkin saya cerita sambil ada slide ya Bapak Ibu. Ini perkenalkan, nama saya Deki Sirawansa. Mungkin ada yang sudah kenal dengan produk kami Dapur Makci. Jadi belum lama sebetulnya Dapur Makci ini kalau secara resmi baru kita kelola secara resmi itu baru 2-3 tahun. Cuman kalau perjalanannya dulu sih sudah mulai kita bisnis kecil-kecilan tapi nggak ditekuni. Artinya kalau ada orang pesan, oke lah kita bawain, tapi kita buatin ya. Ini nomor telepon saya. Misalnya nanti mau, bukan konsul Bapak Ibu ya, tapi kita sharing siapa tahu terkait mau, tapi juga ada pendamping, kalau ada pembimbing sama aja. Jadi misalnya saya juga sudah daftar hak paten untuk dapur mereknya, kemudian juga sudah IREK-nya juga sudah keluar ya untuk MD-nya. Ini nomor telepon saya. Kemudian kalau untuk FB, kalau FB cara pribadi saya ada sesuai nama saya. Karena kalau FB bisnis saya di Dapur Makci, Instagramnya juga di Dapur Makci. Silakan kalau misalnya yang ingin lihat-lihat atau yang mungkin mau kerja sama juga boleh. Sebelumnya saya ingin tahu yang dari Lampung Timur ada Bapak Ibu? Boleh tahu dari mana Pak? Labuan Maringge. Labuan Maringge tetangga saya. Labuan Maringge ya. Saya di Bandar Agung. Ya, Kecamatan Sri Bawono. Ya. Kebetulan saya dinas kerja di Puskesmas Sri Bawono depan lapangan. Kalau pas lewat boleh mampir. Cuma kalau tinggal di Desa Bandar Agung. Ini profil singkat Bapak Ibu. Berdiri tahun 2018. Secara resminya maksud saya mulai menekuni, saya tekuni dan saya seriusi lah untuk perizinan PRT-nya dan kemudian masuk ke MD. Kami beralamat di Desa Bandar Agung, bergerak di bidang frozen food. Jadi kenapa akhirnya kami beralih ke MD? Karena jenis makanan kami termasuk, akhirnya saya banyak tahu Bapak Ibu. Begitu saya ikut pelatihan, saya ikut sama Balai POM, saya jadi tahu, ini masuk high risk, resiko tinggi. Jadi harus masuk ke sini gitu kan ya. Jadi jenis makanan banyak pempek. Kenapa pempek tidak masuk MD? Karena mungkin penyimpanan dia satu kali habis. Kalau saya frozen, jadi jenis-jenis makanan yang frozen dan juga berbahan ikan, menurut narasumber itu harus melalui FD Balai POM ya. Itu sejarah singkatnya. Ini dulu saya sebelum BIMTEK. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, saya belum dapat ilmu, saya mengerjakan segala sesuatu di dapur jadi satu dengan rumah. Awal mulanya sekarang saya sebetulnya ada banyak macam makanannya, mulai dari pempek segala jenis sampai dengan somai, tekwan, bakso dan lain-lain. Cuman alhamdulillah yang keluar karena yang kita daftarkan baru 5-6 ya. Jadi somai belum kita daftarkan. Ini waktu itu Bapak Ibu sebelum kita mendapatkan bimbingan. Kalau bahasa saya sih, bahasa kami ini zaman jahiliyah. Jadi kalau melihat foto-foto ini geli sendiri Bapak Ibu. Jadi memang harus didokumentasikan. Mumpung belum terlanjur, kalau ada dokumentasi silakan disimpan karena nanti begitu kita sudah MD sudah keluar jadi kebanggaan tersendiri. Ini waktu itu
Kemudian saya itu tadinya mau ngurus PRT, ya. Kenapa akhirnya jadi MD? Saya cerita singkat. Saya waktu itu mau ngurus PIRT di kabupaten, ya. Karena pikir saya, karena saya takut Bapak Ibu, teman saya bisnis dia izinnya lengkap, saya bilang aja izin apa ya, bisnis air minum lah ya, air minum tapi dia punya merek tersendiri, izinnya lengkap. Tapi mohon maaf, ini bukan saya diskriminasi atau tanda kutip ya, tapi masih kena juga. Dari situ saya sedikit was-was. Dia punya izin lengkap. Ternyata setelah saya tanya-tanya, ada salah satu izin yang mati, ya, kadaluarsa. Atau dia nggak punya karena dia isi ada isi ulang, dia izinnya yang dia tidak punya itu pemanfaatan, ya yaitu apa bahasanya, pengelolaan air tanah ya Pak ya. Ya itu dia belum punya. Tapi secara garis besar semua perizinan lengkap. Dari situ saya sedikit was-was dengan istri. Dia yang izinnya lengkap banyak. Dia ngajarin saya waktu itu Pak, banyak mengenalkan. Ini ada. Itu juga masih kena. Apalagi kita, apalagi kami yang nggak punya apa-apa. Misalnya kalau motor tuh bodongan lah ya. Apalagi kami bergerak di bidang kuliner. Dari situ kami tergerak, cobalah kita buat izin dulu minimal PIRT. Belum tahu Pak, walaupun saya basicnya kesehatan, tapi saya belum tahu alurnya untuk MD itu apa, bagaimana yang harus masuk MD itu apa. Pokoknya tahunya saya PIRT gitu aja lah. PIRT pikir saya, tadinya karena saya juga dulu di dinas kesehatan, pikir saya udahlah, saya telepon lah teman saya yang di bagian dinas kesehatan mengurusi perizinan. Hampir itu dikeluarkan, tapi begitu mau dikeluarkan nomor registrasinya, ternyata kok nggak muncul. Kategorinya tidak ada. Nah itu awal mulanya, kategorinya tidak ada. Akhirnya sudah bingung. Akhirnya beliau ngasih nomor telepon Pak Tri waktu itu di penghujungnya Pak ya. Jadi akhirnya saya telepon Pak Tri, Pak bagaimana, mohon petunjuk. Saya ini begini saya ceritakan, saya mau mengajukan izin, tapi saya tidak bisa di PRT, jadi harus MD. Sedangkan saya ceritakan semua Pak, karena saya saking nafsunya waktu itu, saya sudah hampir pesan kemasan dan lain-lain. Oh jangan dulu kata Pak Tri, jangan pesan kemasan, jangan apa-apa. Pak saya sudah mau booking, kurang lebih sekitar berapa juta waktu itu ya? 45 juta Pak, hampir jadi, karena saya kemasan langsung pesan dari Jakarta kan lebih murah. Jangan, Bapak harus ikut pelatihan dulu. Yaudah Pak ikut pelatihan, tapi masalahnya sudah tutup gitu. Itu sudah tutup, masalahnya pelatihannya sudah close, kursinya sudah tutup. Waduh Pak, minta tolong lah Pak, kalau memang saya harus bayar, saya siap bayar waktu itu kan ya. Karena syarat untuk mendapatkan MD ternyata harus pernah mengikuti pelatihan seperti ini ya Pak ya, pelatihan CPPUB ya kalau tidak salah. Itu awal mulanya. Akhirnya karena kebaikan itu dari tim Bepom, dibuka lagi kuota gitu. Jadi dimasukkan lagi, detik-detik terakhir itu saya masuk lah. Nah, akhirnya saya bisa ikut pelatihan dari Bepom. Saya belum tahu Pak ilmu, walaupun saya basicnya kesehatan, saya ASN, istri saya juga ASN, tapi kami nggak menggeluti, nggak pernah mengurusi kayak gini bisnis yang secara resmi lah ya, secara profesional saya belum pernah. Itu awal mulanya. Ini sebelum BIMTEK kami acak-acakan Bapak Ibu, lihat tidak ada namanya mengerjakan pakai sarung tangan, rambut ya asal aja. Nggak ada penutupnya. Ya, jadi kalau melihat foto-foto ini sekali lagi geli. Ya lanjut boleh. Ini setelah BIMTEK, ya kita sedikit teratur lah. Minimal sekarang ada meja lah, meja stainless gitu kan ya. Ada ternyata begini. Ya lanjut. Ini dulu saya pengemasan sebelum MD. Ya masih kayak gini lah. Ternyata saya pikir, saya kemarin saya daftar sama Bu Igit kalau tidak salah ya, Bu, saya boleh nggak ikut pelatihan lagi? Pelatihan ini saya pengen lagi ngikut, karena betul-betul manfaatnya luar biasa. Teman-teman saya kemarin, kita berapa Bu Pak Aga waktu itu rombongan? 21. Yang mundur berapa itu? Yang mundur banyak, 6 ya. Satu kebanggaan Bapak Ibu semuanya sudah masuk dalam tim ini.
kalau bisa jangan sampai mundur. Karena begitu Bapak nggak lanjut, jangan harap tahun depan bisa ikut pendampingan lagi. Dan kalau kita didampingi ada banyak sekali kemudahan Bapak Ibu. Nggak usah mikirin ini takut gaptek, saya nggak bisa komputer, saya nggak ada waktu. Ada tim pendamping yang nanti ngajarin satu persatu. Oh begini, oh ini ada contoh-contoh misalnya. Jadi jangan usah takut bayangan dulu. Jadi kami juga begitu kok. Apalagi waktu itu saya berbarengan Bu Iin ya, pendamping saya Bu Iin tuh. Jadi berbarengan saya dengan pekerjaan di kantor di puskesmas tuh bareng dengan akreditasi. Yang berangkat pagi pulang jam 11 malam, berangkat pagi pulang jam 11 malam, lembur terus karena persiapan akreditasi. Berbarengan dengan ngurus ini deadline. Kata Bu Iin tuh paling cerewet itu pembimbingnya. Yang dapat Bu Iin, Pak Angga juga sama cerewet. Jadi artinya cerewetnya bagus. Ini udah jangan sampai lebih 6 bulan. Kalau bisa cepat masuk, Pak, bisanya lah sebisanya. Aduh kata saya. Jadi akhirnya paksa sambil pekerjaan kantor kita nyobalah dikit-dikit kita edit, tapi beliau aja nggak lepas tangan gitu, ngasih banyak sekali masukan-masukan yang akhirnya kita jadi ya kayak ngalir aja, tutup loh, udah selesai Bu ini, udah selesai loh, MD udah keluar, jadi nggak sadar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap sih kalau sudah masuk tim ini lanjut Bapak Ibu, jangan sampai mundur. Kalau soal biaya sama kok, nggak banyak. Kalau untuk biaya di sininya masih sama kan Pak Tri ya, nggak ada biaya ya, nggak ada biaya. Yang ada biaya itu karena kita cuma uji lab air. Uji lab air itu kurang lebih saya kena waktu itu satu parameter 900 ya, 975 kalau tidak salah. Itu kemudian cek sampel 250 ya, 250 udah. Iya gratis, iya karena saya nambah ya, iya kan saya nambah 5, ya gratisnya 2, ya betul. Itu nggak ada lagi biaya, biaya ini biaya pendaftaran itu 250 ya satu item. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ngajuin 2 item, ya sudah gratis juga. Karena saya banyak ya 250 kan. Tapi juga itu kan nggak berbarengan Bapak Ibu, waktunya nggak berbarengan. Jadi pertama kita uji lab dulu, bayar, habis itu kita nunggu hasil, oke sudah keluar, baru masuk lagi. Jadi nggak berbarengan, artinya bisa nyicil gitu loh, biaya bisa nyicil. Wah gitu, dulu masih pakai ini Bapak Ibu. Setelah saya ada MD, sekarang saya vakumnya sudah pakai ini. Saya mau beli lagi tapi masih nyicil lah. Alhamdulillah setelah ada MD, orderan agak sedikit begini Bapak Ibu, karena saya pede begini. Dulu saya nggak berani. Kata Pak Tri, saya nanya sama Bu Marsura, nanti saya tanya, pertanyaannya sama. MD saya kan belum keluar, tapi saya kan lagi proses. Boleh nggak saya dagang? Ya, kalau bisa jangan jauh-jauh dulu sih Pak. Cuma saya nggak nutup mata lah, tapi ya silakan lah Pak. Ya kalau saya nggak dagang nanti gimana Bu? Gitu kan ya. Saya kerayu. Tapi ya kalau bisa jangan dulu. Gitu. Tetap kalau bisa jangan kan. Dulu kucing-kucingan Bapak Ibu kan. Kita takut di jalan itu ada apa, dipegang siapa. Saya sedikit pede. Sekarang dulu sampai postingan gara-gara teman kita tuh lah ya, sebut aja N, itu kenapa? Dalam proses kayak gini Bapak Ibu sudah maju ya, sudah maju. Sudah keluar, alhamdulillah sudah keluar tuh, karena beliau juga akhirnya semangat ya. Tapi artinya bikin kita was-was. Sampai saya uploadan saya soal dagangan itu di Facebook itu saya ambil semua, saya buang semua. Saya takut, sengeri itu saya takut ya, kan teman saya kena, teman saya yang isi ulang juga di Bandar Jaya kena, ada 2 teman saya kena, 3 lagi Buin, Pak hati-hati itu kena, aduh kena lagi. Akhirnya uploadan saya yang dagang-dagang itu saya buang semua. Saya selama berapa bulan nggak pernah upload di ini Bu Ita, Pak tahu Pak nggak pernah dagang lagi, bukan Pak, tapi pelan-pelan aja saya nggak berani ngomong, tapi saya nggak berani upload gitu. Artinya sampai separah itu saya khawatirnya. Tapi dengan MD sudah ada MD, sekarang saya gagah Bapak Ibu. WA saya malah setiap hari story-nya nggak pernah ngomongin pekerjaan tapi dagang. Sampai kata temen, kamu ini sebenarnya ASN apa bisnis? Wow,
Kalau ASN bisa jadi pebisnis, tapi kalau pebisnis belum tentu bisa jadi ASN. Saya bilang nggak ada salahnya kan, saya bilang akhirnya sorry saya penuh itu, tapi lama-lama nggak enak juga Bapak Ibu. Akhirnya saya bagi 2 nomor itu, satunya untuk pekerjaan, satunya untuk dagang. Ini sekarang kita udah nggak pakai lagi alat-alat yang kecil, karena ya alhamdulillah begitu kita MD keluar tuh, karena kita kencang promosi, kita berani promosi, banyak orderan. Terjauh sekarang orderan saya itu sudah Bali, Denpasar. Nanti ada video. Saya sudah kirim ke Denpasar, Bali, Lombok, reseller saya. Sebentar lagi nih saya lagi bingung aja. Sebenarnya kalau nggak bingung pengiriman, Kalimantan, Kalimantan, Palu, yang jauh-jauh lah ya. Kalau Lampung, Anda sudah. Cuman kalau yang jauh-jauh, Purbalingga, Jawa itu Jogja ya, Jogja, Bandung, Bogor, Jakarta, Bekasi, Tangerang sudah semua. Tapi ini saya Pak, karena apa? Ada MD. Jadi kalau Bapak sudah masuk di sini, jangan sia-siakan kesempatan. Nggak ada akan terulang 2 kali lagi. Mau merengek-rengek itu mau ngikut lagi, saya ngikut lagi juga nggak bisa. Karena kalau sudah keluar, bisa aja Bapak Ibu ngurus Bepom tetap bisa, tapi kan mandiri. Mandiri itu dalam arti begini, kita mau nanya-nanya sama siapa ini kalau mau ada berkas-berkas ini gimana, apa maksudnya, kita kan nggak ngerti. Tapi dengan pendampingan seperti ini kan semua ada pendamping, gitu ya. Ini sekilas Bapak Ibu, kemudian lanjut. Ini Wuhona ini. Ini dulu pertama kali begitu Pak Tri, oke, yes kata Pak Tri, silakan Pak Diki ada kuota 1 kursi lagi kami buka. Oh, alhamdulillah. Jarak berapa hari kemudian langsung datang dari Pak Bepom. Apa namanya bahasanya Bu? Ya itulah. Kami nggak ada persiapan Pak. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir juga dan nggak usah diada-adain juga, memang apa adanya kayak gitu kan. Ini gudangnya kok masih jadi satu antara tikar dengan gudang tepung. Ini kok nggak ditutup ventilasinya? Oh iya Bu, iya siap. Ini harusnya ya siap. Ya karena kita salah kan? Karena memang kita didatengin mau dibina. Jadi saya bilang siap Bu. Apalagi Bu. Ini kok masih ini? Ya saya ikutin semuanya lah. Itu arahan dari pertama dari Bu Masrur sama Bu Kotna awal mula mereka datang. Ini sudah nambah dapur, ini pada dapur masih baru. Tapi masih karena saya belum dapat ilmunya, jadi saya buatnya nggak sesuai dengan standar CPPUB. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ya beruntung lah sekarang sudah di sini, nanti buat gedungnya, kalau mau bangun gedung bisa ngikuti, kan ada tim-tim ahli. Jadi nanti ada alur-alurnya, ya. Itu lanjut. Kau sudah terima kasih ya, sudah habis ya. Ada video, siap. Kita lihat buka video, bisa dibuka Bu? Yang itu Bu. Nah, ini perjalanan saya dari awal, ya. Dari awal saya dulu buatnya kayak gini. Belum punya asisten. Ini asisten rumah tangga yang kita fungsikan juga untuk jadi tim dapur macing. Ini nyuci aja sampai di atas. Nih akhirnya nambah tenaga, tapi belum ada ilmunya. Nah, nih masih jadi satu, terus belakang ada cucian, ada keset. Ini survei pertama. Ini langsung kita sosialisasi CPPUB dengan tim. Masih 5 ya, karyawan kurang lebih 5 waktu itu. Nih dapat pelatihan di MSIA. Ini langsung kaji banding waktu itu. Nah ini lahan Bapak Ibu, kebetulan saya di belakang rumah ada lahan kosong, saya kepala tanggung. Jadi udahlah sekalian basah sekalian lah gitu, sekalian mandi. Nah, akhirnya saya buat ukuran kalau tidak salah 8 kali 12 meter itu. Nekat gambling saya Bapak Ibu. Saya belum pernah bisnis sejauh ini, saya gambling. Udahlah, kalau memang saya gagal, ini investasi saya di bangunan. Ini waktu berkunjung sudah detik-detik terakhir Bu ya. Ini waktu irek. Nah ini waktu ini
masuk label ke 5 kali itu ya. Nah ini istri saya, ini dapur makcik ya. Pengolahan sampai dengan pengemasan semua kita lakukan di satu tempat. Tetapi alhamdulillah atas berkat bimbingan dari tim Balaikom, kemudian dari fasilitator, akhirnya kami bisa sampai dengan seperti sekarang. Memang awalnya berat, tapi setelah kami pikir apa yang telah kami bangun akan kembali juga pada kami. Ada rasa kepuasan, kemudian ada rasa bangga karena bisa memberikan kepada penguasa. Terima kasih telah mengucapkan kepada semua pihak dalam Balaikom dan terkhusus kepada pasangan kami yang telah melakukan sampai dengan kami bisa seperti ini. Memang kami akui masih banyak kekurangan yang dapat yang memberi untuk memohon bimbingan dari Balaikom memberikan bimbingan baru. Ayo Bapak Ibu, semangat untuk berakar. Balaikom hebat, CPPOB luar biasa. Ruang antaranya. Nah, dulu saya belum tahu plastik kurtain. Pak Angga tuh yang usahain kurtain. Ya, ini lokernya untuk dari ruang gudang. Udah mulai berani beli alat-alat Bapak Ibu. Rencana semua karyawan nantinya pakai topi, karena setelah kami evaluasi semua pakai jilbab, tapi mereka garuk, rambut masih bisa jatuh, jadi masih banyak jatuh rambut. Akhirnya rencana saya semua pakai topi, jadi rambutnya kan ada penyangganya. Harapan sih yang rontok nggak jatuh ke lantai lah. Kalau pakai jilbab kayak gini kan masih bisa. Kalau beli mesin vakum, nanti kayak gini Pak, bisa langsung masuk 4. Tapi pastikan listriknya kuat. Kalau pakai yang kecil tadi kelamaan. Orderan ada 100, wah lama itu. Kalau ini cepat. Bali sudah 2 kali kita pakai. Ini Bali Pak. Responnya baik, bagus. Ini hari ini mereka langsung pesan banyak sekali pasca telepon besar. Mudah-mudahan lancar di perjalanan. Selamat sampai di situ. Saya berani sekarang Pak. Ini informasi pengiriman ke PD. kayak baru dari Semarang dan juga di sini. Hari Rabu tanggal Ini terakhir kemarin. penanggalan berkas. Terima kasih. Ini Bali. Masih dingin, masih batu. Lombok Ponorogo kemana? Ini Bali. Lombok, Madiun ini ke Madiun. Lombok ini Lombok. Madiun. Alhamdulillah karyawan sekarang 13. Cuman rencananya mau tambah lagi. Itu Bapak Ibu. Artinya begini. Saya dulu sedikit apa ya, yang membangkitkan motivasi saya juga. Saya ngobrol dengan orang waktu 2 tahun yang lalu. Pak Bapak kan bisnis frozen pepek waktu itu. Bisa nggak kita kerjasama? Dia nggak tahu kalau saya belum punya izin.
Kerjasama gimana? Saya pernah nyicipin pempek bapak enak, kata dia loh ya, kata dia, bukan kata saya, kata dia. Gimana kalau kita kerjasama? Saya kan supplier untuk kirim ke Mekah waktu jamaah haji, musim haji. Jadi waktu itu ada tawaran lah untuk masuk empek-empek dan bakso, ya Maya, bakso. Nggak tanggung-tanggung Pak Bu. Itu yang penyesalan saya sepanjang masalah. Tapi mudah-mudahan ke depan masih bisa dibuka lagi. Empek-empek dia minta berapa? 1 ton. Bakso 1 ton. Hampir deal itu Pak. Terus dia tanya, tapi Bapak udah ada izin Pak? Belum. Udah udah panjang itu, udah harga segala macam. Pokoknya saya harga, saya tahunya beres gitu, karena dia yang eksportir ya, apa bahasanya, saya nggak waktu paham. Saya mau ngirim ke dia, dia pun nggak hanya bakso makanan kita aja, banyak yang dikirim ke sana termasuk kopi dan lain-lain. Cuman saya hanya nyuplai ke dia, nanti dia itu syarat pertamanya, tapi Bapak harus punya izin dulu Pak, minimal dari Bali POM lah. Waduh, kata saya gitu. Itu jauh kan sebelum saya nelpon Pak Tri waktu itu Pak. Itu penyesalan pertamanya. Artinya banyak sekali rezeki yang sudah depan mata lepas hanya gara-gara izin Pak. Kita nggak tahu, jangan pernah mikir sekarang, skala saya cuma rumahan. Jangan Pak. Kita nggak tahu tiba-tiba ada datang nawarin bisnis dengan kita, perizinan kita nggak ada, gagal lagi. Dan saya sering kayak itu waktu itu, makanya saya memberanikan diri, termasuk saya berani masuk. Sebenarnya berat. Kalau kita ngomongin berat di bangunan, tapi walaupun sebenarnya dari Bali POM pun nggak menuntut kita harus membuat bangunan yang besar. Cuman karena saya berpikir, sekalian basah. Akhirnya saya buat bangunan ukuran sekian, agak lumayan waktu itu. Gambling, saya gambling Bapak Ibu. Ibarat orang main judi, ya sudah, kalau kalah ya kalah gitu. Cuman saya dapat ilmu lagi dari Pak Tri, dari teman-teman dari pendamping. Bapak investasi segitu, sekian banyak untuk bangunan, kalau toh memang nanti itu kan bangunan jadi punya Bapak. Artinya jadi investasi saya juga yang jadi naik harga bangunan rumah saya kalau itu dibangun rumah. Oh iya juga ya. Kecuali kalau saya investasinya ke yang lain ya, ini kan jadi hak milik saya juga gitu. Kalau yang tuh di lain-lain nggak ada. Yang berat memang hanya di bangunan. Bangunan pun sebenarnya masih banyak kok yang bisa celah-celah yang bisa kita siasati sebetulnya. Hanya saya memang maunya udahlah sekalian aja lah, sekalian basah. Saya ya karena akhirnya betul juga Pak Tri. Sekarang bangunan saya 8 kali 12. Sekarang saya mikir, baru 3 hari yang lalu saya bilang sama istri saya, antara saya, maaf ini bukan pamer ya Bapak Ibu ya, ini hanya sekedar kita cerita. Karena saya orderan saya terlalu banyak, mobil saya Innova tuh gak muat untuk bawa. Jadi saya tanya, keuangan kan terbatas juga, kita bernapas dulu kan ya. Saya tanya sama istri saya, mau nambah alat? Karena saya butuh alat vakum, alat penggiling lagi, itu kan anak yang kerja sudah nggak sanggup. Jadi khusus yang kerja tuh bagian ngaduk khusus Bapak Ibu. Jadi nggak saya serahin ke orang lain. Saya pun buat bumbu, istri saya buat bumbunya. Itu yang ngaduk tuh biasanya saya dari jam 3 pagi saya sudah bangun ngaduk sampai jam 5:30, 6 ngaduk. Nanti selebihnya kan sampai siang masih mereka yang melanjutkan ngaduk. Jadi saya punya tim khusus yang tukang ngaduk. Dapur Makci adalah merupakan UMKM yang memproduksi pempek dan sejenisnya yang pada tahun lalu mengikuti program pendampingan UMKM oleh Pemerintah Kabupaten Lampung, dan sampai saat ini sudah memiliki 5 izin edar dan sudah siap merambah ke berbagai provinsi. Karena dengan sudah ada izin edar, mereka yakin bahwa produknya adalah aman untuk dikonsumsi, sehingga penjualannya pun makin meningkat.